Salam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita telah memuji menyembah Tuhan, dan kita tahu di dalam pujian penyembahan sesuai dengan Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal Engkau Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian orang percaya. Jelas sekali Tuhan bersabda bahwa Tuhan itu selalu duduk, Tuhan tinggal di atas umat Tuhan yang memuji menyembah Tuhan. Sebab itu satu pujian penyembahan, saudaraku, itu jangan dianggap biasa-biasa. Karena pujian penyembahan itu adalah pintu gerbang memasuki rumahnya Tuhan. Pada pagi ini sebelum saya menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan atau sudah menjelang siang ini, saya mau sedikit bersaksi. Beberapa hari yang lalu, di waktu saya di dalam satu pelayanan, Bapak Ibu, saya merasakan wajah saya ini kram, dan saya merasakan pusing, saudaraku. Saya merasakan mau pingin muntah, dan tiba-tiba meler saya, saudaraku, hidung saya itu keluar air. Saya sampai pulang ke rumah, saudaraku. Sampai di rumah, saudara, saya tidak bisa tidur, dan itu saya merasakan kesesakan yang begitu luar biasa. Saudara, padahal pagi-pagi saya sudah mendapat satu firman Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 24 dikatakan begini, saudaraku. Jikalau engkau berbaring, itu pagi. Saya dapat ayat ini. Saya itu ambil Alkitab, dan waktu saya buka Alkitab, ayat ini langsung saya melihat ayat ini, saudaraku. Istri saya di samping saya. Alkitab berkata begini, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, pagi saya dapat firman ini. Saudaraku, tiba-tiba pada waktu jam 3, kebetulan pada waktu itu, saudaraku, saya merasakan wajah saya ini ada kenapa ya. Terus saya kepalanya sakit, kayak puyeng. Saya merasa mau muntah, saudaraku. Dan saya merasakan fisik saya itu lemah. Saya pulang sampai ke rumah, saudaraku. Ini Tuhan berkata kepada saya pada waktu pagi, jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Tuhan berkata jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Saya merasakan hal ini tiba-tiba, saudaraku. Dan waktu saat itu saya membaca satu berita di WA bahwa pada tanggal 23 kemarin, bahwa itulah gencar-gencarnya virus corona ini akan bekerja secara meluas, dan dia mengembangkan telurnya, saudaraku. Dan itu masuk ke dalam otakku, saudaraku. Saya merasa ketakutan seketika itu. Saya lupa akan janji Tuhan ini, saudaraku. Karena itu Alkitab berkata begini, saudaraku, bahwa di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, amen, tetapi ketertiban, kuasa, dan kasih. Amin. 1 Yohanes berkata begini, saudaraku, ketakutan itu, kasih itu mengalahkan ketakutan. Barang siapa takut, dia tidak ada dalam kasih Allah. Allah punya kasih memberikan anaknya Kristus Yesus Tuhan untuk turun ke dalam dunia, menebus Anda dari virus corona, menebus Anda dari kutuk maut, menembus Anda dari sakit penyakit, menembus Anda dari segala kutuk-kutuk yang dialami di Mesir. Itu tidak akan pernah berkuasa atas Anda. Saudaraku, pada waktu saya pulang ke rumah, saudara, saya tidak bisa tidur, saudaraku. Saya gelisah, dan saya gelisah karena itu serangan yang begitu luar biasa. Tuhan berkata janganlah takut kepada kekejutan. Itu menimpa saya, dan saya membuka ruang hidup saya untuk ada dalam ketakutan. Dan benar-benar serangan itu datang luar biasa. Tiba-tiba ada satu firman Tuhan berkata kepada saya, saudaraku. Saya bukakan ayat ini di dalam 2 Korintus 10, 1 Korintus 10. Korintus 10 ayat ketiga. Tiba-tiba ayat itu datang kepada saya untuk berdiri di dalam kuasa nama Yesus, untuk menghalalkan. Saudaraku, saya punya badan sudah panas. Saya rasa dada saya sudah panas, dan menuju kerongkongan saya udah serak, saudaraku. Saya berpikir dalam hati saya diserang atau saya kenal penyakit corona ini, saudaraku.
tiba-tiba ayat ini datang kepada saya. Dikatakan begini saudaraku, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami memetakan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sepenuhnya. Saudaraku, Paulus berkata, memang kami masih hidup di bumi, tetapi perjuangan kami bukan secara duniawi. Tapi perjuangan kami secara senjata yang kami pergunakan bukan senjata dunia, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Amin. Apa itu senjata Allah? Saudaraku, firman Tuhan berkata, firman itu seperti pedang yang bermata dua. Amin. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, saudaraku. Di dalam Amsal 1 ayat 25 ia katakan, saudaraku, bahwa Amsal 3 ayat 25, jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Ini senjata. Ini kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada Anda dan saya. Amin. Ada kekejutan-kekejutan yang datang di alam semesta, di Indonesia, di berbagai tempat belahan dunia. Tuhan berkata, jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Amin. Tuhan cuma minta engkau gereja Tuhan. Tuhan cuma minta engkau, hai jemaat Tuhan yang digembalakan dalam GBI Perseba. Tuhan ingatkan kepadamu senjatamu. Jangan takut. Amin. Ketakutan itu akan mengurangi daya tahan tubuhmu. Amin. Imunmu akan turun apabila engkau takut, saudaraku. Kalau engkau takut, imun tubuhmu akan rendah. Dengan saudaraku, tetapi apabila engkau mengingat akan kebenaran, maka imun tubuhmu akan naik. Bukan soal bahasa roh saja, tetapi firman Tuhan yang kau hayati dan engkau melakukan itu membuat engkau teguh. Amin. Itu membuat engkau kuat. Amin. Karena itu firman Tuhan berkata, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Mazmur 91, Mazmur 91, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur 91 ayat pertama sampai ayat kedua diberkata, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saya bahas ayat ini dulu. Tuhan berkata, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Kata naungan yang maha tinggi, orang yang telah menerima hikmat Allah, orang yang telah menerima pewahyuan Allah, orang yang bersandar kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa jangan engkau khawatir, engkau takut dalam hal-hal yang terkejut ini, dan engkau membuat dirimu tidak takut. Itulah engkau tinggal dalam naungan yang maha tinggi. Amin. Kalau engkau tinggal dalam kebenaran firman, Tuhan berkata kepada Anda dan saya, dengar pada hari ini, orang yang tinggal dalam naungan yang maha tinggi artinya memegang firman sebagai rema dalam hidupnya. Amin. Dia tidak perlu takut. Ya. Tuhan berkata, orang percaya tidak pernah ditimpa dengan kemalangan. Ya. Orang percaya tidak pernah ditimpa dengan virus. Ya. Orang percaya tidak pernah ditimpa dengan malapetaka. Ya. Inilah engkau tinggal dalam naungan yang maha agung. Ya. Pada waktu yang membesarkan ini, saudaraku, aku bangun pada malam itu dan aku lakukan peperangan rohani. Tiba-tiba firman Tuhan muncul dalam rohku. Dikatakan begini, saudaraku, di dalam Kolose 2 ayat 15, dia berkata, saudara, saya baca 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu tidak akan dengan memakunya pada kayu salib. Saudara tidak ada dalam penghukuman, saudara tidak dalam dosa, saudara tidak dalam maut, tetapi dengar pada hari ini, saudara ada dalam kemuliaan Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, ia telah melecuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Hari ini orang yang dalam naungan yang maha tinggi akan berkata dalam rohnya, Tuhanku, Elohimku, Yesus Kristus telah melucuti segala virus corona. Yesus Kristus telah mematahkan itu di atas kayu salib. Tidak ada alasan untuk Anda dan saya takut. Tidak ada alasan untuk Anda dan saya bimbang. Hari ini dengar kebenaran ini. Ia telah melecuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kata pemerintah di sini, iblis itu punya kerajaan. Iblis itu punya pemerintahan. Ada Alkitab berkata dalam Efesus 1, ada penguasa angkasa,
Ada penguasa bumi dan ada penguasa kolong bumi. Saudara dengar, Paulus ingatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah melucuti mereka. Anda harus memperbesarkan kapasitas iman sebagai orang yang dulu dalam naungan Maha Tinggi. Rema kebenaran itulah yang membuat virus corona tidak akan pernah mendekatkan diri. Anda punya tangan yang berkuasa. Amin. Tuhan berkata orang percaya menumpangkan tangan orang sakit disembuhkan. Amin. Orang yang dulu dalam naungan yang Maha Tinggi tidak perlu takut berjabat tangan. Amin. Karena senjatamu adalah senjata iman. Amin. Senjatamu adalah senjata ilahi. Saudaraku, ini bukan berbicara omong kosong, tapi ini berbicara tentang kebenaran. Saudara, kita berapa banyak orang sudah takut hari-hari ini. Dia pulang dari mana-mana, cuci tangan 10 kali, 2000 kali, taruh. Buat apa Anda percaya kepada Yesus? Yesus ada dalam diri Anda. Yesus hidup dalam diri Anda. Saudara tahu, pada malam itu aku berdiri dan aku akan adakan perlawanan terhadap iblis. Saya berkata buat iblis, setan kau dengar. Aku dan keluargaku dan seluruh jemaat demi Berseba adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Dan Roma 8 ayat 1 berkata, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi aku dan keluarga besarku serta gereja di Berseba, sebab Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kami dari hukum maut dan hukum dosa. Ini Anda dalam naungan Maha Tinggi. Firman Tuhan berkata, saudaraku, tidak ada penghukuman bagi kamu. Yang katakan ini adalah Roh Tuhan yang kudus. Dia berkata, tidak ada penghukuman bagi kamu. Sekali lagi Anda katakan dengan saya. Anda yang sedang menonton live streaming ini, katakan dengan saya. Ini firman yang berkata, bukan seorang yang berkata, tapi ini kebenaran. Anda terima kebenaran itu, itulah Anda tinggal dalam naungan yang maha kuasa. Hari ini Alkitab berkata, demikian sekarang saya akan baca ayat ini, saudaraku. Anda harus bangkit saat ini. Anda tidak perlu khawatir, saya alami ini, saudaraku. Dan saya bebas malam itu. Saya dilepaskan. Saya dilepaskan dari virus itu, saudaraku. Saya tahu Tuhan menjaga saya. Bukan karena kekuatanku, tetapi oleh Roh, kata Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Amin. Saudara, kita lihat dalam Roma 8. Roma 8, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita gereja bergandengan tangan, mematahkan roh ketakutan ini, mematahkan segala penyesatan-penyesatan yang saya lepaskan ini, saudaraku. Memang saya nggak bilang kata itu virus tidak ada, virus ada. Tetapi jangan Anda membuat ketakutan dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-1. Dengar saudaraku, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Anda dapat terima ini? Anda dapat terima ini? Amen. Saudara seorang pemantra punya mantra, dia baca mantra, dan mantra itu berkuasa. Bisa mempengaruhi orang, bisa membalik-balikan hati manusia. Firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan berkata demikian now, hari ini, saat ini. Amin. Amin. Tidak ada penghukuman bagi engkau. Amin. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau Amin. dari hukum maut dan hukum dosa. Ya. Saudara David sana. Saudara David. Semalam anakku ini beberapa hari yang lalu, saudaraku, tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun di tempat tidur. Dan itu kepalanya sakit. Nafasnya, saudara, kami tidak berbicara omong kosong. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Semalam saya pergi ke rumahnya. Anak saya perempuan juga bersia. Saudaraku, di otak kepala David ini ada kesumbatan, saudaraku. Malam itu waktu saya kemarin semalam saya sampaikan firman. David merasakan ada satu kelepasan yang tidak luar biasa. Dan saya berdoa kepada David. Saya suruh Bilal berkata buat David, David, mari engkau tarik nafas dan minta Roh Kudus bekerja. Saudara, tidak hitung lama. Hanya berapa menit, David? Setengah jam. David mendapatkan lepasan. Dan hari ini sudah beberapa waktu, saudaraku. Otak ini, bagaimana otakmu? Sumber kaca mau pecah. Berapa hari lamanya kau sakit? Seminggu sakit, saudaraku. Dan David berkata mungkin dia besok akan mati. Saudaraku, dia berkata, wah, anakku masih kecil, masakan aku mesti mati. Ada satu perkataan iman di sana. Saudaraku, hari ini dia bisa bermain keyboard bersama-sama. Saudara, Allahmu adalah Allah yang dahsyat. Allahmu bukan Allah yang main-main. Cerita omong kosong semua orang.
Dengar pada hari ini, Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita mau Anda tinggal dalam naungan yang maha tinggi. Mengertilah akan kebenaran, mengertilah akan firman Allah. Saudaraku, David sudah bisa bermain keyboard. Kemarin dia dengan istrinya pergi untuk membeli obat, tetapi dengan anugerah dan kasih sayang Tuhan, Tuhan izinkan untuk mereka tidak dapat obat itu. Dan saat itu saya berdoa dengan dia, dan Tuhan melepaskan dia. Saya bilang, ambil air, ambil cuka, pakai garam, masukin garam di dalam cuka itu. Lalu terus kamu lepaskan. Terus kamu sedot itu garam dan cuka itu di hidung. Dia ambil itu garam dan cuka di hidung. Saya katakan buat dia, sedot sampai itu air garam itu keluar dari dalam mulutmu. Dan dia sedot sampai air garam itu keluar dari mulut dia dan cuka itu, saudaraku. Apa yang terjadi? Saudara, dia dibebaskan dari segala kekuatan dunia ini. Karena dia punya iman. Allahmu adalah Allah yang dahsyat. Hari ini saya tanya Dev, bagaimana keadaanmu sekarang? Sehat. Sehat, saudaraku. Sekali lagi, Dev, bagaimana keadaanmu? Sehat. Rasa bagaimana sekarang? Enak. Saudaraku, Allahmu bukan Allah omong kosong. Allahmu adalah Allah yang besar. Allahmu adalah Allah yang dahsyat. Sadrak, Mesak, Abednego mempertahankan iman mereka sekalipun mereka masuk dalam api. Hari-hari ini gereja dengar, jangan engkau pernah ditipu oleh keadaan apapun. Dunia sedang menipu Anda, tetapi dengar, Tuhan adalah penolong bagi Anda. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Alkitab berkata, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi engkau dan saya. Amin. Sebab Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dari hukum maut dan hukum dosa. Amin. Dan saya adakan perlawanan itu, saudaraku. Saya berkata, iblis kau dengar, aku dan keluargaku serta semua di Berseba, kami telah dipanggil menjadi bait Allah yang kudus. Tidak ada penghukuman bagi kami, sebab Roh yang memberi hidup telah memerdekakan saya dari hukum maut dan hukum dosa. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan membuka saya punya penglihatan. Saya melihat itu makhluk-makhluk hitam banyak sekali mengelilingi Indonesia. Makhluk-makhluk hitam, jubah-jubah hitam, pakai topi kayak kerudung begitu, saudaraku, kayak panjang begini. Lalu mereka melepaskan benih-benih apa, saudaraku, hitam yang ditaburkan di bangsa ini, saudaraku, ditaburkan. Lalu kita sebagai umat Tuhan yang sebagai pemenang, kita setuju itu adalah benih kematian, benih ketakutan. Amin. Saya tanya, Tuhan itu apa? Ketakutan, saudaraku. Sebenarnya virus ini tidak membahayakan Anda kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Saudara mengerti? Amin. Saudara punya Tuhan dahsyat. Ya. Dia sudah mematahkan kutuk. Amin. Dia sudah mematahkan kuasa maut. Ya. Dia sudah melucuti mereka. Ya. Saudaraku, malam itu dan aku tiba-tiba saya berkata, Indonesia penuh kemuliaan. Amin. Saudaraku, saya merasakan ada selubung, ada satu tirai yang gelap menutupi Indonesia. Tiba-tiba dia terbelah, saudaraku. Amin. 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 Tuhan berkata, Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Amin. Patahkan segala roh-roh pemberontakan yang ada di negeri ini. Ya. Patahkan segala roh ketakutan di bangsa ini. Amin. Saudaraku, Indonesia akan mendapat lawatan yang besar. Amin. Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Ya. Karena itu Tuhan berkata, kami adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Orang yang ada dalam Kristus tidak ada penghukuman bagi mereka. Ya. Saya Amin. tegaskan sekali dalam Roma 8 ini. Alkitab berkata pada ayat pertama, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Anda dalam Kristus Yesus? Ya. Kami, Kristus ada di dalam kami dan kami ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi Anda dan saya. Anda harus pegang itu, dan malam itu saya lawan kuasa itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Saya punya nafas langsung segar, badan saya langsung segar, kerongkongan itu langsung segar, saudaraku. Tiba-tiba saya merasa kesegaran. Berbisik di telinga saya, anakku, ambil garam. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Saya masuk, saya ambil garam, saudaraku. Saya ambil garam, saudara. Saya taruh di gelas 2 sendok, saudaraku. Saya putar gitu. Saya kerongkongan. Sampai 5 kali, saudaraku. Yang 2 kali saya telan itu air garam, saya sedot di hidung sampai keluar dari dalam mulut saya. Saya tersedot, itu sakit, memang betul sakit, saudaraku. Tapi pada hari itu apa? Meler saya hilang, kerongkongan yang panas itu hilang, dada yang panas itu hilang, saudaraku. Tuhan beri petunjuk. Amin. Katakan amin. 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 Tuhanmu luar biasa.
Amin. Jangan pernah Anda takut dengan hidup ini. Amin. Jangan pernah Anda bimbang. Ya. Sebab itu Anda harus percaya kepada Kristus. Amin. Ini zaman baru. Kami dari GBI Berseba sudah dapat tahun 2019 adalah tahun zaman baru sedang datang. Amin. Zaman baru sedang datang. Saudara harus mengetahui pada hari ini. Amin. Dari tahun 2019 Tuhan sudah berbicara bagi kami, zaman baru sedang datang. Tahun 2020 Tuhan berkata ini tahunnya Tuhan. Saudara tahu sekarang ini semua orang sedang mencari Tuhan di berbagai tempat. Di Brasil semua kota memuliakan Allah. Di Eropa semua kota memuliakan Allah. Di bangsa ini semua orang, baik itu dia Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, semua orang cari Allah. Amin. Jadi ini tahunnya Tuhan. Amin. Ini di mana Tuhan akan bergerak membawa bangsa ini kepada Allah sumber kehidupan. Amin. Anda dan saya datanglah kepada Dia. Ya. Datanglah kepada Dia. Amin. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Amin. Dia sama seperti Raja Wali. Anda berikan waktu untuk Tuhan pada hari-hari ini untuk memanifestasikan firman Allah. Ya. Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang muda bisa 30, orang-orang muda dan anak-anak teruna bisa tersandung, tapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dengar pada hari ini, pada waktu Anda memuji, Anda menyembah, Anda merefleksikan firman, dengar, imun Anda akan naik. Amin. Amin. Kekuatan baru diberikan. Amin. Virus ini akan kalah karena imun Anda kuat. Amin. Anda bukan soal minum vitamin, Anda bukan soal minum obat. Tetapi firman Tuhan berkata, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Amin. Tuhan akan melimpahkan kekuatan ini. Amin. Anda tidak menciptakan ketakutan, karena ketakutan itu akan melamakan seluruh saraf. Saya terima ketakutan itu cuma 5 menit, saudaraku. Saya hampir mati, saudaraku. Dan Tuhan membuktikan ini. Terpujilah Allah dalam kerajaan sorga. Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Hari ini dengar, Roh Allah sudah berdiam dalam diri Anda. Amin. Efesus 1 ayat 21 berkata, saudaraku, di dalam Kristus Anda dipanggil, Anda dipilih untuk menjadi tempat Allah berdiam loh. Allah mengambil keputusan untuk tinggal di dalam diri Anda. Anda lupa satu potensi kehidupan, yaitu Roh Allah yang kudus. Pada waktu malam itu saya menarik nafas, saya berkata, Roh Kudus ambil alih tubuh saya. Kita lupa seorang penolong. Seperti murid-murid, mereka mendayung dengan kekuatan mereka. Mereka lupa Yesus ada tidur dalam buritan. Waktu mereka bangunkan Yesus, dia bangun dari hedik badai itu. Diam, tenang. Saudaraku, bangunkan Yesus yang adalah roh yang dalam hidup. Minta dia memanifestasikan kuasanya. Minta dia alirkan kuasa ke saraf-sarafmu. Dan malam itu aku katakan, Roh Kudus ambil alih tubuhku. Sum-sum, tulang-tulang, jantung, lever, ginjal, pernafasanku, kerongkonganku. Roh Kudus ambil alih. Tiba-tiba saya merasa panas, saudaraku. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita ini zaman baru, dimensi yang baru. Anda tidak bisa hidup lagi dengan cara yang lama. Tuhan izinkan kita gereja pada hari-hari semua terpojok di rumah. Untuk apa? Untuk beribadah. Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu berita, saudaraku. Di Indonesia, nilai kejahatan 0, ketabrakan 0, pencuri 0. Bukankah ini tahunnya Tuhan? Ya, amin. Jangan Anda lihat virus sebagai mara bahaya, tapi ini tahun Tuhan. Amin, amin. Tahun Bapamu. Amin. Tahun Rajamu. Amin. Yesus akan berkuasa. Amin. Amin, amin. Tinggalkan ketakutan. Ya. Anda percaya Anda punya kuasa dalam tangan? Kalau Anda tidak percaya, buat apa Anda jadi orang Kristen? Buat apa Anda jadi hamba Allah? Buat apa Anda jadi hamba Tuhan? Kalau Anda takut, rambut saja Tuhan hitung, burung saja Tuhan pelihara, bunga saja Tuhan dandanin, apalagi engkau dan saya. Saya tidak menyampaikan kesombongan, tapi ini kebenaran. Tinggalkan ketakutanmu. Amin. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada engkau roh di sini ketakutan. Jadi ketakutan itu roh. Roh itu setan iblis. Dia datang untuk mencengkeram Anda dan saya kalau kita takut. Makanan setan itu adalah debu tanah. Debu tanah itulah tubuh jasmani. Dengar saat ini.
Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-47. Dengar saudaraku, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Saudaraku, makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Tuhan berkata kepada iblis dalam Kejadian 3 ayat yang ke-14, terkutuklah engkau dari semua binatang. Dengan perutmu engkau akan menjalar seumur hidupmu. Debu tanahlah yang akan menjadi makananmu. Saudaraku, Tuhan berkata debu tanah menjadi makanan iblis. Firman Tuhan berkata pada hari ini bagi Anda dan saya, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Saudara takut, itulah manusia alami. Saudara bimbang, itulah manusia alami. Saudara memberikan tubuh saudara untuk dikuasai oleh ketakutan, maka di sanalah makanan iblis. Anda tidak bisa naik di dalam roh lebih tinggi lagi. Anda hanya hidup dalam manusia daging yang penuh dengan kekhawatiran, maka di sanalah iblis berkuasa. Ini zaman baru, zaman di mana gereja berotoritas, gereja berkuasa. Gereja hidup di dalam kemenangan yang Allah telah berikan lewat penyaliban Kristus. Siapakah itu Yesus? Dia adalah Bapa Raja Damai itu. Dialah Tuhan yang perkasa. Anda harus percaya kepada dia. Bukankah dia berfirman, pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Amin. Yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Amin. Diberi kuasa untuk usir setan. Ya. Yang katakan ini bukan nabi, yang katakan ini bukan rasul, yang katakan ini bukan guru, yang katakan ini bukan pengajar, saudaraku, atau seorang rasul, tapi yang katakan ini Allah pencipta alam semesta, yang turun ke dalam dunia dan berkata, hei anak-anakku, kuberikan engkau kuasa Ya. untuk pergi usir dia. Usir corona ini roh. Ya. Amin. Saya lagi nggak marah ya. Amin. Ini roh. Lalu kalau Anda besarkan roh ini, terima di medsos, terima di WA, terima di Instagram, Anda besarkan dia. Stop. Anda dapat itu, potong, putus. Jangan setuju. Usir dia. Amin. Tuhan bilang usir. Karena apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda takutkan, itu yang menimpa Anda. Ya. Saudaraku, aku cuma takut 5 menit serangan itu datang. Dan aku lawan itu di dalam nama Yesus, bukan karena kegagalanku, tetapi karena kebenaran yang kupahami. Saudaraku hidup dalam kebenaran ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan Anda tersenyum. Amin. Ini waktunya gereja tampil. Ya. Kristus naik ke surga. Kristus memberikan Anda kuasa. Pergi, usir setan-setan. Bangkitkan orang mati. Lahirkan orang kusta. Tuhan sudah berikan kepada Anda dengan cuma-cuma. Dia berkata engkau akan menerima bahasa-bahasa yang baru. Dia bilang sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak mengalami celaka. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu aku sharing dengan temanku. Tuhan bilang racun maut saya kita minum gak celaka. Dia bilang itu kan kok kalau kita nggak tahu. Saya bilang buat dia, nggak tahu saja Tuhan tunjukkan bukti, apalagi lu tahu. Nggak tahu saja Tuhan lindungi, apalagi lu tahu. Lu tahu dulu bahwa Tuhan ada melindungi Anda, maka Anda tidak pernah takut. Amin. Nah, Amin. tahu dulu. Katakan tahu dulu. Tahu dulu. Kuasa Tuhan untuk bekerja di sana. Hari ini patahkan unsur itu. Amin. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya punya teman. Saudaraku, dia dicengkram begitu luar biasa. Dia telepon saya. 2 orang kenal corona. Saudara sampai muntah darah. Semua sudah sembuh dengan doa. Dahsyat nggak lah kita. Luar biasa ya. Kemarin saya punya teman rasa-rasa mau mati, saudaraku. Saya lihat di atas kepala dia, saudaraku, tutup semua. Di leher dia ini ada diikat, sudah bertorol dalam jurang. Saya bilang buat dia, teman ini, bangun bangkit, saudaraku, kamu milik Kristus, tidak ada penghukuman. Dan kami lawan itu, tiba-tiba lenyap pergi, sembuh sekarang ini. Lu tahu nggak, Tuhan mulut dahsyat tuh. Amin. Jangan hinakan Tuhanmu. Amin. Jangan bilang virus lebih kuat. Anda tidak belajar menghidupkan Tuhan dalam hidup. Amin. Anda selalu belajar menghidupkan teori-teori manusia. Saya paling gak suka. Anda tidak menghidupkan ini dimensi yang baru itu bagaimana? Hidupkan dia. Amin. Ceritakan Tuhan dalam dirimu. Tuhan itu dalam dirimu. Istri saya mati, bangkit 9,5 jam. Ini bukan cerita omong kosong. Ya. Saya lagi gak marah ya.
Kita mesti tampil, anak-anak Tuhan tuh mesti tahu ini. Ya, baik. Ini bukan membesarkan diri dalam nama Yesus aku tolak. Istri saya tuh pernah mati 9,5 jam bangkit pergi ke sorga. Saya minta Tuhan kembalikan dia, Tuhan kembali. Anak saya pernah demam berdarah, muntah darah keluar. Tuhan bicara buat saya, aku telah menyembuhkan anakmu. Saudara dengar pada hari ini. Saya pulang sampai rumah di darah setengah ember, saudaraku setengah ember kecil begini. Muntah darah lempeng-lempeng, masih hidup sampai sekarang. Tuhan bilang aku telah menyembuhkan anakmu. Dalam perjalanan itu peperangan rohani, iblis bilang mati. Saya baru dengar jam 3 subuh. Jam 5 subuh mama saya telepon bahas bawa anak ke rumah sakit, dia sudah muntah darah. Saudaraku, saya bilang bukan tidak mengantarkan dokter, saya juga pakai dokter, tidak. Tetapi iman itu. Saudara, apa yang terjadi saudaraku? Saya pulang ke rumah, saya coba bilang salam. Istri saya bilang salam, mama saya bilang salam, anak saya yang sakit bilang salam. Saya masuk, saya coba bilang dia, Yordan, Tuhan sudah menyembuhkan Yordan. Anak saya berkata, amin Pak, Yordan sembuh. Muntah darah, ada setengah ember masih ada di hadapan Allah Bapakku di sorga. Hari Dominggu ini bukan hari apa. Gue potong leher kalau saya berbicara bohong. Tuhan bukan Tuhan omong kosong. Tuhan itu dahsyat, ajaib. Praktekkan dia dalam hidup, maka engkau lihat kemenangan itu. Saya cuma bilang Yordan, Tuhan bilang Yordan sembuh. Dia bilang amin Papa, Yordan terima. Habis itu dia bilang Papa aku minta bubur. Saya bilang buat mama saya masak bubur cepat, pakai telur, taruh nasi, taruh air, ya sudah 5 menit bubur udah masak. Dia makan, habis makan dia bilang Papa aku mau ke sekolah. 10 hari demam berdarah, muntah darah, saudaraku bukan omong kosong. Darah keluar di mulut, darah keluar di hidung, mati. Enggak, Tuhan bicara kok. Masa kita dilahirkan disia-siakan, dibunuh dengan corona? Haleluya. Amin. Anda punya Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Anda punya Tuhan yang sudah berikan kemenangan. Ya. Saudaraku, saya cuma bilang itu, dia bilang Papa aku mau ke sekolah. Bilang saya jangan, nanti besok aja. Kan saya udah sembuh. Saya terpukul loh saudara. Ayo sudah pergi sudah. Oh, bukan Tuhan tuh, bukan Tuhan teori. Amin. Tuhan tuh teori. Amin. Haleluya. Amin. Di dalam musim susah ini kita diberkati. Amin. Karena itu perintahkan. Alam semesta buka pintu. Kita punya kuasa kok. Yosua berkata kepada matahari untuk kepentingan Tuhan. Karena umat Tuhan mau masuk untuk merebut tanah Kanaan, kekayaan di sana. Matahari stop sebelum dia kena tentara Ai. Ayo kasih stop. Kemiskinan, kegagalan kasih stop. Anda punya kok. Amin. Anda bangun. Jangan begini. Aduh aku orang miskin. Aduh gimana bisa berubah. Stop. Amin. Anda setuju itu jadi. Anda setuju, Anda pikirkan aku orang kaya, aku orang diberkati. Karena Kristus kaya, rela menjadi miskin supaya aku menjadi kaya. Lu ngerti nggak? Ngerti dong? Haleluya. Tuhan tidak pernah memiliki rencana kecelakaan. Jangan besarkan setan, jangan besarkan masalah. Setan dan masalah sudah kalah. Yesus sudah lucuti dia. Besarkan Tuhan. Amin. Dalam kemiskinan akui kebesaran Tuhan. Ya. Dalam kekalahan akui kebesaran Tuhan. Amin. Jangan akui kekalahan itu mengeluh kiri mungkin kanan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Hari Dominggu ini biarlah Anda menerima firman yang benar ini, saudara. Dan hari ini saya sehat, saya segar. Dia ingin masuk mencoba-coba saya, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Ada kebenaran dalam diri kita. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Saudara, firman ini bukan mengintervensi saudara atau siapapun juga mengecilkan Anda. Tetapi firman ini adalah kebenaran yang perlu kita patut puji. Kita patut mengambil ini sebagai kekuatan bagi hidup kita. Yesus sudah mengucuti penguasa langit, bumi, dan kolong. Dan sudah jadikan mereka tenang. Yesus tahu kita dibuat dari darah dan daging. Maka dia jadi sama seperti kita mengalahkan pertama iblis yang berkuasa atas maut. Dia tidak berkuasa bagi Anda lagi. Saudaraku, dengan ayat penutup ini saudaraku, saya akan sampaikan dalam Wahyu. Wahyu 1. Wahyu 1. Wahyu 1 mulai dari ayat yang ke-15. Dengar saudaraku. Yohanes melihat satu penglihatan yang begitu luar. Mulai dari ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, dan Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepada ketujuh kaki Dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia.
berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berkelilkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desu air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan berwajahnya seperti sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangannya kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan segala kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Saudara, Alkitab berkata dia datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. Saya tahu Yesus yang mengatakan ini dari mana. Dia berkata, aku mati namun aku hidup. Aku telah memegang kunci maut dan segala kerajaan maut. Saudaraku, Yesus sudah mengalahkan maut. Anda tidak perlu besarkan ini. Virus yang ini adalah pekerjaan maut. Di dalam Kristus Anda tidak berada dalam wilayah penghukuman dan wilayah kehancuran. Tuhan menentukan Anda dilahirkan dalam satu rencana Tuhan. Anda bukan dilahirkan tidak ada tujuan Tuhan. Anda dilahirkan ada tujuan Tuhan. Jangan anggap dirimu kecil. Jangan anggap dirimu terhina. Jangan engkau berkata, aku dilahirkan dari keluarga yang miskin. No! Anda dilahirkan dari sorga untuk berada di keluarga ini sekarang, untuk mengubah keluargamu masuk dalam kemuliaan dan rencana Allah. Milikilah Kristus, maka engkau memiliki hidup. Amen. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Amen. Saudaraku, virus ini sudah berlalu. Amen. Virus ini sedikit waktu lagi dia berlalu. Dia tidak akan pernah bisa bertahan di Indonesia. Amen. Jika anak-anak Tuhan tidak menceritakan power, jika anak-anak Tuhan tidak takut, jika anak-anak Tuhan tidak bimbang, maka engkau sedang memperbesarkan takhta Allah. Waktu engkau tidak takut, imun tubuhmu makin besar. Engkau sama seperti dia yang sudah mengalahkan. Jika engkau takut, seluruh daya tahan tubuhmu akan hancur. Itulah makanan iblis. Bangun dan bangkit, lihatlah terang Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan memberkati kita semua. Biarlah sedikit pesan ini menjadi rema buat Anda semua. Tuhan memberkati.